Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Bahkan pada hari ini kita ada penambahan sebaran Kabupaten Baru sehingga total daerah terdampak di Sulawesi Tenggara menjadi 16 kabupaten kota. Tangkal Corona, sekolah di Sultra dan Kendari diliburkan. Upaya pencegahan penularan virus corona atau COVID-19 dimaksimalkan pemerintah Sulawesi Tenggara atau Sultra, mulai mengambil sejumlah langkah, salah satunya meliburkan SMK atau SMK. Gubernur Sultra, Ali Mazi, menuturkan, libur sekolah berlangsung selama 2 pekan ke depan, terhitung sejak Senin 16 Maret 2020. Jadi ini gedung SKN 1 Kendari ini dibangun di 2014, 2015 kami mulai operasional. Untuk awalnya itu ya belum ada murid sama sekali. Awal mulanya cuma saya sendiri sebagai kepala sekolah dan ditambah dengan tata usaha 1. Dengan tanggung jawab yang berat, amanah ini tetap harus kami jalankan. Untuk tahun awal 2015, terus terang kami punya siswa cuma 9. Kami syukuri 9 ini juga sudah luar biasa di awal tahun ya. Kami ajar ya dengan kami sendiri, saya pribadi. Terus setengah tahun kemudian ajaran baru ya, kan awal 2015 itu baru pendaftarnya 9. Ajaran baru tambah menjadi 16. Karena kondisi 16 siswa ini yang bermacam-macam ketunaan ya, ada tunanetra, ada tunagrahita, ada autis. Mau tidak mau kami harus memerlukan tenaga. Nah, sekarang kami punya siswa itu sudah 106. 106 itu ada 3 jenjang, SD, SMP, dan SMA. Itu 4 ketunaan, tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan autis. Sebelum masa pandemik ini terjadi, kondisi sekolah seperti normal. Normalnya selayaknya SD yang lain, sekolah yang lain, datang sekolah, bermain, keluar main, kemudian pulang. Tapi setelah terjadi pandemik ini, mulai banyak terjadi, bukannya juga miskomunikasi, tapi mulai terjadi kesusahan-kesusahan, artinya hambatan-hambatan dalam proses pembelajaran. Kami merasa sunyi sekali, ya karena ini ya perpustakaan tidak ada anak-anak yang masuk.
Proses pembelajaran itu harus tetap berjalan. Bagaimanapun cara dan tekniknya guru melakukan proses pembelajaran walaupun dari rumah. Ini ruang sensori integrasi. Oh, ini ada anak main. Jadi apa namanya, rootnya ini PLA memang dari pusat, jadi belum ada. Jadi ini lahir. Kenapa dia terlahir pusat layanan autis ini? Karena keresahan masyarakat pada umumnya, terutama daerah, kalau secara khusus ya daerah Sulawesi Tenggara ada keresahan anak-anak mereka harus dibawa ke Jawa untuk melakukan terapi seperti itu, dan itu biayanya sangat besar seperti itu kan, tidak main-main. Mungkin karena background saya psikolog, lalu kemudian saya diberi amanah, namanya juga PNS ya, diberi amanah untuk total mengabdikan diri di anak-anak autis seperti itu. Itu tadi tahun 2014 Oktober itu kami dilantik struktural dengan 3 kepala seksi KTU, lalu kemudian yang kedua itu penelitian pengembangan, lalu kemudian rumah tangga ya kalau nggak salah waktu itu. Shirley, nah ini yang anak-anak yang apa namanya baru daftar, lalu kemudian dia baru menyesuaikan dengan lingkungan yang baru, karena memang kan kalau anak-anak autis itu mengalami di masalah sosial, penyesuaian sosial. Ini baru mau diambil hatinya ini biar dia mau mulai beradaptasi dengan lingkungannya, seperti itu. 4, 5, 6, 7. Lupa kami ngecek kamar mandi. Kebiasaan saya mengecek kamar mandi selalu. Di media-media itu kan selalu menginformasikan bahwa masa pandemi harus jaga jarak, harus hati-hati, harus waspada. Nah, bagaimana kami ini SLB, karena anak-anak SLB itu terutama anak-anak yang masih kecil itu kan rawan penyakit. Dari makanannya kan kita harus jaga, dari kebersihannya, tidak seperti anak umum. Mereka mungkin cuci tangan cukup diperintahkan, ayo cuci tangan bisa. Tapi untuk anak-anak SLB itu cuci tangan pun harus diajari. Kami merasa sunyi sekali, ya karena ini ya perpustakaan tidak ada anak-anak yang masuk, ayunan yang biasa jadi rebutan, luncuran yang jadi rebutan anak-anak. Ini ruang tunggu juga, ruang makan bersama di sini, taplaknya masih dicuci nih kayaknya. Ya, kami ambil. Biasanya kami jam istirahat menjenguk anak-anak yang sementara makan bersama. Awal terjadi pandemik, seperti semua ketahui kan, semua guru, orang tua dan siswa kan lockdown, dirumahkan semua. Kemudian kita mendapatkan arahan dari kepala sekolah untuk di mana dari pusat, dari pemerintah, proses pembelajaran itu harus tetap berjalan. Bagaimanapun cara dan tekniknya guru melakukan proses pembelajaran walaupun dari rumah. Kalau saat ini kita tidak ada aktivitas sama sekali.
Ya kita hanya lihatnya saja seperti kebersihannya saja. Kami hanya cek rumput, sama cek kamar mandi. Ini keadaan masih berantakan. Ini permainan, ini persiapan ajaran baru kami sudah cek semuanya. Pas adanya corona itu memang kami betul-betul tidak melakukan pelayanan selama 2 minggu. Adalah keresahan dari orang tua, begitu juga terapi sebagaimana anak-anak kelanjutan, karena memang anak-anak ini bisa resisten kalau mereka tidak mendapatkan perlakuan terapi, bisa kembali lagi kayak nol seperti awalnya. Dengan restu persetujuan Pak Kepala Dinas, kami melakukan home program. Home program ini kurang lebih berjalan selama 3 bulan. Itu alhamdulillah berjalan lancar. Lalu kemudian melihat perkembangan lagi sudah mulai new normal. Lalu kemudian kami diskusi panjang dengan Pak Kadis. Bagaimana kalau kita sudah memulai tetapi dengan settingan yang berbeda seperti itu. Yang mana Zahidah yang ini? Zahidah yang ini. Oh iya ya. Nanti saya ambil alat dulu Budi, baru saya ambil anaknya. Kita lakukan KPSP ya. Ya. Tempat ini tempat yang paling kacau. Tempat yang paling kacau, tempat yang ribut, tiba-tiba hening, tidak ada satupun siswa. Ya pastinya sedih lah. Tantangannya yaitu kalau mungkin kalau video kan saya tidak tahu kondisinya orang tua kan, hanya selalu orang tua komunikasi. Bagaimana orang tua yang minta komunikasi, saya harus apakan anak saya ini, bagaimana caranya Bu, supaya dia mau pegang pulpen, bagaimana supaya dia mau duduk. Itu komunikasi dengan orang tua, mengarahkan orang tua apa yang harus dia lakukan. Kemudian tantangan selanjutnya kalau video call. Kalau video call kan orang tua yang memegang HP. Orang tua yang memegang HP, jadi itu anaknya putar saja terus lari. Kadang sebentar mau menyapa, sebentar tidak. Seperti itu bagus-bagus kalau Lea lagi mood. Kalau anaknya lagi mood, ya mau menyapa kita, mau mengikuti arahan kita, gurunya. Anak aut itu ingatannya setia. Anak-anak yang berkebutuhan khusus, anak-anak yang setia. Setia sama gurunya, setia sama orang-orang yang terdekatnya. Tidak akan pernah terlupakan. Hanya itu yang maksudnya, yang susahnya itu membangun kembali sosialnya. Untuk mau kembali lagi dengan kita itu susah. Artinya mengarahkan dia kan, tapi itunya susahnya kalau melalui jarak jauh, kalau melalui video call. Beda halnya kan kalau tetap langsung, kayak dalam kelas kita bisa memegang, menyentuh, berikan remorse, berikan semangat. Yang pertama membangun komunikasi dengan orang tua, semuanya. Semua siswa, saya data siswa saya, telepon orang tuanya semua, komunikasi Bu bagaimana Ibu, anaknya masih bagaimana kabar, tanya anaknya, di diet tidak, masih terapis makanan tidak. Melatih kesabaran anak-anak, melatih poin. Rata-rata anak tidak mau melakukan ini karena ini sangat membosankan. Ini pol, ini celengan ini, mereka masukkan saja koin satu-satu dalam sini, tidak mau tenang, susah. Kalau mereka sudah mau masukkan ini berarti mereka sudah mau tenang, ketenangan. Aktivitasnya mereka
menjepit, pasang pasel, meronce, menulis. Buku-bukunya mereka itu terhanggus, sangat dirindukan. Di sini tempat mereka bermain. Di sini kalau yang sudah normal, sudah mau menulis, mereka menulis di sini. Kalau yang masih kacau, tidak. Di sini tempat terapisnya. Kita melakukan terapi. Kita urut anak-anak, titik-titik sarafnya. Itu. Di sini mereka baring, makan di sini. Anak autis tidak makan bersama di sana mereka. Kita tidak membiarkan, karena mereka suka mengganggu. Takutnya mereka mengganggu teman-teman yang lain kan. Jadi mereka tetap makan di dalam kelas ini. Saya tidak izinkan. Nanti tuh kalau mau pulang baru, itu pun saya dampingi sampai sama orang tuanya. Sangat-sangat dekat, sangat-sangat dirindukan. Kacaunya mereka, berteriaknya mereka di dalam kelas itu. Yang tadinya rame, ini dalam kelas ini sesak di dalam kol. Di dalam sesak, di sini menulis, lain yang berteriak, lain yang menangis. Itulah yang sangat dirindukan. Ini kelas yang paling ribut. Lihat ini kosong. Itu namanya sisa. Imajinasinya dia hanya menghayalkan. Dia senang gambar tayo. Ini Firsa. Diam sejenak. Diam sejenak. Ya, sedihlah, nyatanya sedih. Yang tadinya tempat ini tempat yang paling kacau. Tempat yang paling kacau, tempat yang ribut, tiba-tiba hening, tidak ada satupun siswa. Ya pastinya sedihlah. Itu. Tidak bisa dipungkiri, pastilah sedih. Banyaknya pasal ini biasanya mereka yang susun, walaupun sebelum mereka pulang pasti mereka susun kembali. Itu. Saya begitu buka kelas ini yang adanya debu, kotoran, tidak ada. Rindulah sama mereka. Rindu sama, walaupun sebenarnya mereka suka buat kesal, suka buat emosi, tapi di pandemik ini sedihlah. Yang mana sih yang mereka berteriak? Ibu lain satu berteriak, satu yang ditahan, satu yang lari, satu yang ditenangkan, satu yang berteriak. Itu yang sebenarnya berisik-berisiknya mereka itu yang tidak bisa hilang. Ingin kembali, makanya kapan berakhir ini corona supaya kita kembali lagi beraktivitas. Itu. Itulah dengan sunyi seperti ini kelas. Di terapi juga dilihat di sini. Enggak masalah. Enggak masalah. Cuci tangan. Cuci tangan dulu. Cuci tangan abang, cuci tangan. Ayo. Sudah belajar? Sudah belajar. Cuci tangan. Sini ya. Oke. Ini. Ya. Gini. Gosok nak, gini. Gosok. Iya. Ya, sini juga. Ini. Sebelah lagi. Ini putar. Jadi kita setting yang harusnya satu sesi itu 12 anak yang menjadi 6 anak. Nah, setelah 30 menit kami ada sterilisasi supaya memang betul-betul anak ini aman, anak terapis aman. Sterilisasi 30 menit, alat, ruangan. Setelah itu 30 menit kemudian kami melakukan pelayanan lagi sesi kedua seperti itu. Yang biasanya sesinya 6 sesi, ini menjadi 3 sesi. Kita langsung mikirkan medik. Ya. Lutfi. Ayo gosok. Tetapi itu tadi rambu-rambu kami tetap dengan standar COVID. Cuci tangan, menggunakan masker, seperti itu. Lalu kemudian jarak, seperti itu. Setuju. Kami membuat kontrak dengan kontrak dengan orang tua. Setuju dengan melakukan program ini atau tidak. Kalau setuju jalan, kalau tidak berarti mereka tetap home program. Tetap terapinya tetap berjalan, cuma home program. Masukkan.
ambil. Sahira, ambil. Ya, masukkan.